Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Yani, NPM 211014286206 dari kelas PGSD Mandiri 5J. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi asesmen SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi siswa. Kondisi yang dimaksud adalah prestasi belajar siswa. Adapun aspek-aspek perencanaan tes. Yang pertama ada pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilihlah sampel materi yang secara representatif dapat mewakili semua materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur, tingkat kognitif yang akan diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga ada jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap mata pelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dengan pengembangan proses berpikir siswa. Dengan demikian, jenjang kemampuan berpikir yang diuji pun berbeda-beda. Jika tujuan suatu mata pelajaran lebih menekankan pada pengembangan proses berpikir analisis, evaluasi, dan kreasi, maka butir soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur kemampuan tersebut, demikian juga sebaliknya. Kemudian, yang keempat ada ragam tes yang akan digunakan. Ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Untuk tes objektif dapat dipilih tes benar-salah, tes menjodohkan, atau tes pilihan ganda. Selanjutnya, tes pilihan ganda dapat dipilih lagi menjadi yang pertama ada melengkapi pilihan, kemudian ada hubungan antar hal, kemudian ada analisis kasus, kemudian ada ganda kompleks, dan yang terakhir ada membaca diagram, tabel, dan grafik. Kemudian yang kelima adalah sebaran tingkat kesukaran butir soal. Pada umumnya, ahli pengukuran sepakat bahwa butir soal yang dapat memberikan informasi yang besar kepada guru adalah butir soal yang tingkat kesukarannya sedang atau harga P di sekitar 0,5. Secara teoritis dapat dilihat bahwa butir soal dengan tingkat kesukaran sama dengan 0,5 akan sangat memungkinkan mempunyai indeks daya beda maksimal atau mendekati 1. Kemudian yang keenam ada waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian. Lamanya waktu ujian merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Lamanya waktu ujian, misalnya 90 menit, akan membawa konsekuensi kepada banyaknya butir soal yang harus dibuat. Jumlah butir soal yang akan diujikan harus diperkirakan agar dapat diselesaikan dalam waktu 90 menit. Kemudian yang ketujuh ada jumlah butir soal. Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung pada beberapa hal, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam set tes tersebut. Mengembangkan soal tes yang dapat mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam tentang tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah umum yang dapat mengembangkan soal tes yang mencakup ketiga aspek tersebut.
Yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian pahami indikator pencapaian hasil belajar yang ingin diukur. Kemudian yang kedua ada tentukan format soal. Sesuaikan format soal dengan aspek yang diukur, pilihan ganda, esai, tugas praktik, dan lain-lainnya. Kemudian pastikan format soal dapat mengukur pemahaman konsep, sikap, dan keterampilan sesuai dengan masing-masing aspek. Kemudian yang ketiga ada kembangkan soal kognitif. Untuk aspek kognitif, fokuskan pada pemahaman konsep, aplikasi pengetahuan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian gunakan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Kemudian yang keempat ada kembangkan soal efektif. Untuk aspek efektif, tujuan adalah mengukur sikap, nilai, dan motivasi. Buat pertanyaan atau situasi yang dapat mengungkapkan reaksi emosional atau pandangan peserta tes. Kemudian pertimbangkan penggunaan skala penilaian untuk mengukur tingkat efektif. Kemudian yang kelima ada kembangkan soal psikomotorik. Untuk aspek psikomotorik, fokus pada keterampilan fisik atau praktis. Kemudian rancang tugas atau situasi yang memerlukan peserta tes untuk melakukan suatu tindakan atau keterampilan. Gunakan instruksi yang jelas dan ringkas. Kemudian yang keenam ada perhatikan kebenaran dan validitas soal. Perhatikan soal-soal dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau validasi. Kemudian periksa kejelasan dan kebenaran soal untuk menghindari interpretasi ganda atau reliabilitas. Kemudian yang ketujuh ada pertimbangkan diversifikasi. Sesuaikan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk menantang berbagai tingkat kemampuan. Kemudian pertimbangkan keberagaman latar belakang peserta tes. Kemudian yang kedelapan ada uji coba soal. Lakukan uji coba terhadap soal-soal untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian tinjau kembali soal berdasarkan umpan balik dan hasil uji coba. Kemudian yang kesembilan ada susun instruksi dengan jelas. Sertakan instruksi yang jelas untuk setiap soal. Pastikan peserta tes memahami apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang ke-10 ada perbarui dan evaluasi. Tetap terbuka terhadap perbaikan, evaluasi, dan perbaharui soal-soal sesuai dengan pengalaman dan umpan balik dari pengajar dan peserta tes. Menggabungkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam satu tes dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pencapaian hasil belajar peserta. Pastikan soal-soal tersebut mencerminkan keseimbangan yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Menurut Suharsimi Arikunto 1997, halaman 51 sampai dengan 61 menyebutkan bahwa suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama ada validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, reliable yang artinya dapat dipercaya, berketepatan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketepatan. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Kemudian ada
objektivitas. Objektivitas dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti terdapat unsur pribadi. Jadi, sebuah tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Kemudian ada praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya, tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain dan juga mudah dalam membuat administrasinya. Kemudian yang terakhir ada ekonomis. Tes memiliki sebuah ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Adapun beberapa ahli mendefinisikan evaluasi antara lain. Yang pertama menurut Taylor dalam Farida Yusuf Tayyib Nafis 2008 menyatakan bahwa evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Kemudian yang kedua ada Mardapi, evaluasi 2012. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Kemudian ada menurut Wirawan 2011 menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 yaitu uji validasi butir tes. Yang pertama, kita mempunyai tabel, yaitu di tabel itu ada responden. Responden yaitu adalah jumlah siswa. Di sini ada R1, R2, R3, R4 sampai R15. Kemudian ada nomor butir tes. Nomor butir tes itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian ada N. N adalah jumlah butir benar. Dari butir soal nomor 1, jumlah benar siswa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari soal nomor 1, jumlah siswa yang benar adalah 11 siswa. Kemudian ada P. P adalah jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Di sini MT. MT ada XT. XT adalah benar per siswa. Benar per siswa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Sedangkan XT kuadrat adalah jumlah benar siswa kuadrat, yaitu 7 kali 7, 49. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian di sini ada P. P itu rumusnya jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Jadi jumlah benar siswa nomor 1 yaitu 7 dibagi dengan 11 yaitu hasilnya 0,73. Begitupun dengan seterusnya. Di sini ada sigma XT. Sigma XT adalah jumlah dari XT yaitu 101. Sedangkan sigma XT kuadrat adalah jumlah dari XT kuadrat yaitu 689. Kemudian di sini ada Q. Hasil dari Q yaitu 1 dikurang P. Jadi di sini 1 dikurang 7
di sini yaitu 1 dikurang 0,73 hasilnya 0,27. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian kita di sini mencari MP. MP apa? Skor rata hitung untuk butir yang dijawab. Di sini rumusnya itu siswa yang jawab benar di sini siswa yang menjawab benar itu ada 11 orang dari siswa nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. Adapun dari siswa tersebut, masing-masing siswanya benar per siswanya yaitu ada 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 6, 7, 7, 5. Hasilnya 74. Diambil dari rumus di atas bahwa rumus dari MP adalah total XT dibagi dengan jumlah jawaban yang benar. Jadi 74 dibagi dengan 11 adalah 6,74. Begitupun dengan seterusnya. Di sini saya mendapatkan MP-nya adalah 6,74, 6,81, 6,66, 6,84, 6,7, 6,8, 6,72, 6,18, 7, 6,6 dan yang terakhir 6,62. Kemudian kita mencari MT. Rumus MT adalah sigma XT per N. Di sini N itu adalah jumlah keseluruhan siswa. Jumlah dari sigma XT yaitu 101 dibagi 15, hasilnya 6,73. Kemudian di sini ada SDT. Rumus dari SDT adalah sigma XT kuadrat dibagi N dikurang sigma XTN kuadrat. Hasil dari sigma XT kuadrat yaitu 689 per 5 dibagi 15 dikurang 101 dibagi 15 per kuadrat. Hasilnya 4,5, hasilnya yaitu 45,93 dikurang 6,73 kuadrat. Di sini dapat hasilnya 45,93 dikurang 45,29, hasilnya 0,64. Di sini lanjut dengan rumus RPBS yaitu MP dikurang MT dibagi SDT dikali Pi per Q kuadrat. Di mana di sini Pi adalah per poin siswa yang jawab benar, sedangkan Q per poin siswa yang menjawab salah. Butir soal nomor 1. MP-nya 6,73 dikurang MT 6,73 per SDT 0,64 dikali 0,73 per 0,27 akar kuadrat. Di sini dapatkan hasil 0,01 dibagi 0,64 dikali akar 0,73 per 0,27. Di sini hasilnya 0,01 dikali akar 2,70 hasilnya mendapatkan 0,1. Karena menurut Wiersma dan George 1990, secara umum jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 maka butir instrumen tersebut dikategorikan valid. Di sini karena kurang dari 0,1 maka tingkat kevalidan soal nomor 1 yaitu tidak valid. Saya mencontohkan tingkat kevalidan soal yang valid yaitu ada pada nomor 3. Pada soal nomor 3 yaitu hasilnya ada 0,5. Karena dia lebih dari 0,3 maka tingkat kevalidan soal nomor 3 yaitu valid. Dan nomor 2 juga valid karena dia lebih dari 0,3.